Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Puspitasari, NPM 233110086, jurusan Sistem Informasi kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis global. Terdapat 4 tahapan globalisasi. A. Tahapan domestik. Berorientasi domestik, keterlibatan awal di luar negeri dan kepekaan budaya tidak begitu penting. B. Tahapan internasional, berorientasi ekspor dan multidomestik, menepati posisi kompetitif, kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. C. Tahapan multinasional, berorientasi multinasional, menepati tahap perkembangan meledaknya bisnis internasional, kepekaannya budaya merupakan hal yang sangat cukup penting. D. Tahap global, berorientasi pada pasar global, menempati tahap perkembangan global, kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. Beradaptasi secara internasional. Ada beberapa cara bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya, bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri, yang disebut dengan offshoring atau outsourcing global. Cara lainnya adalah dengan memperluas pasar barang jadi di luar negeri, yang dilakukan dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Berikut adalah strategi-strategi memasuki pasar yang banyak dilakukan oleh perusahaan dalam memasuki pasar luar negeri. Memulai bekerja secara internasional. 1. Ekspor adalah sebuah strategi memasuki pasar asing yang dilakukan oleh organisasi dengan cara mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjualnya ke luar negeri. Counter trade merupakan bentuk ekspor ke negara-negara miskin, yaitu barter produk dengan produk dan bukan dengan mata uang. Yang kedua, outsourcing global merupakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Tidak banyak perubahan ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memahami lingkungan internasional. A. Ekonomi, seperti pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita. B. Sosial budaya, seperti nilai-nilai sosial, kepercayaan dan bahasa. C. Hukum, seperti resiko politik, tarif, pajak, dan lain-lain. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini terdiri atas beberapa faktor, yaitu pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar yang akan dibahas. Juga ada inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. A. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di berbagai negara dapat dikategorikan menjadi negara maju dan negara berkembang. Kriteria ini didasarkan pada pendapatan per kapita yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Negara-negara maju memiliki indeks daya saing yang lebih tinggi. Salah faktor penting dalam mengukur daya saing adalah infrastruktur negara yang menentukan aktivitas ekonomi. B. Pasar sumber daya dan produk. Ketika menjalankan bisnis di negara lain, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar
akan produk mereka. Jika tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Lingkungan politik hukum. Resiko politik adalah resiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Risiko politik mencakup pengambilan alih aset yang dilakukan oleh pemerintah serta tindak kekerasan yang diarahkan kepada aset atau pegawai perusahaan. B. Ketidakstabilan politik adalah mencakup perusahaan, revolusi, kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Lingkungan sosial budaya mencakup bahasa, agama, organisasi sosial. Mengelola lingkungan internasional. A. Membangun kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatan untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru, serta memberikan respons perilaku yang sesuai, meliputi aspek kognitif, aspek emosional, aspek fisik. B. Melakukan pengelolaan lintas budaya. Di samping mengembangkan kecerdasan budaya, para manajer dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di kancah internasional dengan memahami nilai-nilai sosial Hofstede dan Globe yang dianut di negara tempat mereka bekerja. Berikut adalah gaya manajemen yang harus dimiliki manajer yang bekerja secara global. 1. Memimpin. 2. Mengambil keputusan. 3. Memotivasi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.